Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kami akan menyajikan bagaimana caranya menggunakan fungsi if digabung dengan fungsi and. Jadi ini gabungan fungsi ya. And kalau kalian belajar logika matematika itu ada istilahnya konjungsi. Konjungsi itu pakai and. Jadi di Excel itu tidak jauh-jauh dari logika matematika. N-nya apa saja? Nah, ini syaratnya ada dua. Logical testnya ada dua. Nilainya lebih dari atau sama dengan 70 dan itu kan konjungsi. Maksimal di absensi itu kurang dari atau sama dengan 4 karena maksimal 4 kali tidak hadir. Jadi dua-duanya harus memenuhi syarat itu. Syarat yang pertama nilainya harus lebih besar atau sama dengan 70 dan absensinya kurang dari atau sama dengan 4. Jadi itu syarat lulusnya ada dua ya. Nah, itu menggunakan and karena harus dua-duanya memenuhi syarat. Kalau salah satunya memenuhi syarat berarti pakai or. Jadi if or. Kalau ini if and. Karena dua-duanya harus memenuhi syarat. Nah, di sebelah ini kita sudah mengetik tidak lulus tidak secara manual ya. Sebenarnya mudah saja kalau datanya kecil 7, 10. Nah, kalau 20, 30, 50, 100, 1000, nah kita butuh fungsi-fungsi di Excel untuk memudahkan. Sehingga cukup input satu data, otomatis ke bawah akan terisi gitu. Ya, jadi memudahkan Excel itu. Ini tidak lulus tidak. Nah, bagaimana untuk mendapatkan kata-kata seperti ini? Jika kita menggunakan fungsi if itu akan mudah. Pertama, selalu buka dengan tanda sama dengan. Ya, karena ini fungsi berarti awali dengan tanda sama dengan. Ketik sama dengan kemudian if. Nah, karena ini pakainya konjungsi berarti and itu ya. If juga kurung and. Nah, ini and-nya itu logical test di if. Kemudian and juga punya logikal ya. And itu ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja? Yaitu nilainya harus lebih besar atau sama dengan 70 dan absensinya kurang dari atau sama dengan 4. Jadi ada dua syaratnya. Dua-duanya harus memenuhi. 10 itu mewakili nilai untuk matematika. Kita ambil satu sampel ya, bagian atas. Ingat, ambil satu sampel data bagian atas. Hubungkan dengan tanda titik koma karena laptop saya terformat titik koma seperti itu. Ada juga laptop yang terformat pakai koma. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu absensinya kurang dari atau sama dengan 4. Lihat baik-baik ya sintaknya. Sintak itu format penulisan rumusnya. N E10 kurang dari atau sama dengan 70 dan F10 kurang dari atau sama dengan 4. Hubungkan dengan tanda titik koma. Ya, kalau penulisannya salah biasanya di bawah itu value if true logical testnya nggak akan muncul. Kalau masih muncul berarti masih benar pengetikannya seperti itu. Nah, ini logical test untuk if pakai konjungsi. Kemudian value if true-nya lulus paket ya. Value if true itu sepaket dengan logical test. Begitu. Sisanya baru kalian isi dengan apa? Tidak lulus tidak atau tidak naik kelas seperti itu. Nah, kita pakai kata tidak saja ya di sini. Hubungkan dengan titik koma kemudian pakai tanda kutip tidak tutup kurung selalu ditutup dengan tutup kurung dan lihat dalam kurungnya itu akan sepaket ya. Kalau tidak sepaket warnanya akan berubah, akan berbeda seperti itu. Enter ya. Jadi jika n dua-duanya memenuhi syarat yaitu lebih dari atau sama dengan 70 dan F10-nya kurang dari atau sama dengan 4, maka itu dinyatakan lulus. Jadi jika N maka lulus seperti itu. Ini tidak ya. Kemudian ambil satu sel di tidak itu, kalian ambil di bagian bawah kiri, tarik. Ya, ambil hold, ditarik seperti itu. Nah, ini tidak lulus tidak ya. Seperti itu, sangat mudah. Jadi ini gabungan if and. If kemudian n-nya kenapa menggunakan n? Karena dua-duanya harus memenuhi syarat yaitu nilainya lebih dari atau sama dengan 70 dan absensinya maksimal 4. Berarti kurang dari atau sama dengan 4. Maka ketika dua hal itu dinyatakan memenuhi syarat itu akan dilabeli dengan kata lulus. Sisanya tidak, seperti itu. Ya, kalau kalian belajar logika, Excel itu mudah ya untuk orang-orang yang belajar logika. Ya seperti itu, sangat mudah. Nah, itu saja mungkin
video kali ini kita membahas tentang bagaimana caranya fungsi if digabung dengan fungsi AND. Nah, sehingga muncul format rumus yang otomatis bisa digunakan untuk data yang sangat banyak, ratusan, puluhan, bahkan jutaan ya. Jadi ingat baik-baik, sama dengan if, kemudian baru logical testnya menggunakan AND. Oke, mungkin itu saja dulu video kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Jangan lupa subscribe.